Amma ba'd. Saudaraku para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Terus kita harus berjuang terus di setiap saat, di setiap waktu. Karena godaan setan ini selalu luar biasa besarnya godaan setan ini. Apalagi di zaman sekarang ini banyak sekali kemaksiatan-kemaksiatan melalui alat-alat seperti handphone dan lain-lain. Ini bisa mendatangkan perbuatan dosa kalau kita tidak betul-betul menjaga, berhati-hati. Jangan sampai HP digunakan untuk perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa. Karena bisa dengan HP ini bisa mendatangkan dosa kalau kita berbuat perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga betul diri kita ini selagi kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diperintahkan untuk sholat 5 waktu. Dan di dalam sholat kita membaca doa, Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. 5 waktu kita baca ini. Jalan yang kau kasihi, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kau kasihi, jalannya para nabi dan rasul, khairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang sesat, bukan jalannya orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi, waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang kejam. Karena kita ini bisa saja terjerumus dalam kedoliman, kekejaman, kemunafikan, kesesatan, kemaksiatan. Kadang-kadang paginya baik, siangnya berbuat dolim. Kadang-kadang sorenya baik, malamnya berbuat maksiat. Ini jangan sampai. Jadi kita ini mengerjakan sholat, perintah-perintah Allah ini kita resapi betul-betul makna yang kita baca di dalam sholat. Kita resapi betul-betul. Kita ini berdoa. Setiap waktu sholat kita berdoa, ya Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan memohon pertolongan, ya Allah. Ini penting diresapi kalimat ini. Ini ajaran-ajaran tauhid, supaya kita ini jangan berharap kepada selain Allah. Kita tujukan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita resapi bacaan-bacaan di dalam sholat ini bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi sholat ini bisa bermanfaat. Sholatnya bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kadang ada orang yang sholat tapi perbuatan keji terus berjalan. Ada orang yang sholat tapi perbuatan kemungkaran terus berjalan. Jangan sampai sholat tapi masih korupsi, sholat tapi masih mencuri, sholat tapi masih menipu, sholat tapi masih berbuat zina, minum homer dan lain-lain. Ini sholat tapi tidak diresapi sholatnya, bacaannya nggak diresapi, sujudnya nggak diresapi, rukuknya nggak diresapi. Jadi sholatnya ini tidak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini jangan sampai. Jangan sampai kita ini sholat tapi tidak ada artinya sholat ini. Sholat yang benar pasti bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholat kita itu benar. Kalau kita sholat betul-betul benar, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat ini bisa mencegah perbuatan dolim, perbuatan keji, perbuatan munafik, perbuatan-perbuatan yang sesat, bisa terhindar kalau sholat kita itu benar. Jadi kita perlu perhatikan, apakah sholat kita ini sudah bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, sehingga kita berbuat baik, sehingga kita beramal, sehingga kita ingin bersedekah, sehingga kita meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Kalau betul-betul bisa, berarti sholat kita benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita perhatikan aja. Jangan sampai sholat kita sulit-sulit, kita sujud, kita rukuk,
tapi enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak benar salatnya. Salat tapi salatnya tidak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Salatnya, rukuknya, sujudnya tidak khusyuk, tidak diresapi, makna-maknanya, bacaannya tidak diresapi, sehingga salatnya tidak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini jangan sampai. Mari kita berusaha juga banyak-banyak beramal, bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wa la dallahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yang artinya, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Orang yang ikhlas, orang yang tidak riya, orang yang berbuat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji manusia, bukan ingin disanjung-sanjung manusia. Dia beramal hanya berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia. Ini orang-orang yang bertauhid, yang tauhidnya kuat. Dia berharap hanya kepada Allah, tidak berharap kepada makhluk. Dia beramal, dia berbuat baik hanya berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan balasan dari makhluk. Ini orang-orang yang tauhidnya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perlu perhatikan ini, jangan sampai kita ini beramal tapi karena manusia, beramal karena ingin dipuji, beramal karena ingin disanjung-sanjung manusia, jangan sampai. Jadi ini lawan dari tauhid adalah syirik. Jadi riya ini termasuk syirik kecil. Riya, berbuat ingin dipuji manusia, ingin disanjung manusia, ini termasuk riya, lawan dari tauhid. Jadi orang beramal pun harus bertauhid. Kalau tidak bertauhid, amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa riya. Lawannya dari tauhid syirik. Syirik terbagi-bagi, ada di golongan riya ini. Bagian dari syirik ini ada riya juga. Riya termasuk syirik. Syirik kecil. Kita berbuat bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena makhluk, karena manusia, karena selain Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan sampai. Mari kita perhatikan betul supaya amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujukan semuanya hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tujukan semuanya hanya mencari balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena percuma dibalas oleh makhluk. Makhluk ini kecil. Makhluk tidak bisa membalas kebaikan kita dengan yang sebenar-benarnya, tidak bisa. Yang sebenar-benarnya yang bisa membalas kebaikan kita ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa merasakan kebahagiaan, keselamatan, ketenangan, semua ini dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan Allah tidak bisa. Kita ini butuh pertolongan Allah yang besar. Di setiap saat, di setiap waktu, kita butuh pertolongan Allah ini selalu. Maka dari itu jangan berani-berani berbuat dosa, jangan berani-berani berbuat keji, jangan berani-berani berbuat menyelisihi ajaran Nabi SAW. Dan ini Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Jadi setan menjanjikan, menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji, berbuat kikir, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu, dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Jadi kita tidak perlu takut. Kita beramal itu harus betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau karena selain Allah,
Ini bisa kita terjebak oleh setan. Setan akan menjanjikan kemiskinan kalau orang itu berbuat tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya kita tujukan betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat baik, kita sholat, kita bertakwa. Dan kebahagiaan itu bukan cuma dari uang. Kekayaan itu bukan cuma dari uang. Tapi dengan segala yang ada di anggota badan kita ini kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dibandingkan dengan uang. Badan yang sehat, tangan, kaki, kita masih bisa pergi ke masjid, masih datang ke masjid, masih bisa ruku, masih bisa sujud, masih bisa bernafas. Ini kekayaan yang sangat besar, tidak bisa dibandingkan dengan uang. Ada orang yang punya uang miliaran, triliunan, tapi dia sudah tidak bisa lagi. Sama Allah dibikin sekejap, bisa lumpuh, bisa sakit, bisa di tempat tidur saja, bahkan buang air di tempat tidur, kencing di tempat tidur, mau ke kamar mandi sulit, tidak bisa, berobat mahal, rumah sakit mahal, biaya mahal, dan itu pun tidak bisa sembuh. Sampai bertahun-tahun di atas tempat tidur. Ada yang berangkang, kalau mau ke kamar mandi berangkang. Jadi banyak kebaikan Allah ini besar. Jangan kita bandingkan dengan uang. Jangan kita ukur-ukur dengan uang saja. Kebaikan Allah ini di sekujur badan kita ini yang tidak bisa dibandingkan dengan uang ini banyak. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mata kita, mata itu kalau orang dikasih buta sama Allah, berapapun dia mau bayar miliaran, triliunan, tidak bisa. Tidak bisa berobat kemana-mana. Kalau Allah bikin nggak bisa sembuh, nggak bisa sembuh. Udara pun kalau Allah stop, tidak boleh masuk di badan orang, mati. Tidak bisa, biar uangnya miliaran, mau menghidupkan kembali, tidak bisa. Tidak bisa, tidak ada artinya harta itu dibandingkan kesehatan badan kita, tulang-tulang persendian kita ini masih bisa ruku, masih bisa sujud, masih bisa datang ke masjid. Kita ini besar kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat di rumah sakit, orang-orang yang sudah sakit tidak bisa bangun, ada yang bernafas perlu bantuan, ada yang beli oksigen untuk bernafas pun tidak bisa, ada banyak. Jadi kita pikir ini kebaikan Allah sangat besar. Kekayaan ini bukan cuma uang, kekayaan ini besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tulang-tulang di badan kita ini bisa digerakkan, bisa ruku, bisa sujud. Ada orang yang digerakkan cekot-cekot, ada yang tulangnya cekot-cekot, ada yang tangannya sakit cekot-cekot. Jadi ini kekayaan dari Allah yang harus kita syukuri ini banyak. Jangan kita berpikir tentang uang saja. Jangan. Kita harus berpikir besarnya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak bisa kita hitung. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Jantung pun ya Allah masih bisa berdenyut. Udara pun Allah masih berikan dengan gratis. Dengan gratis, subhanallah. Ini kekayaan, ini nikmat, ini yang harus kita syukuri banyak-banyak. Alhamdulillah kita masih bisa datang ke masjid, masih bisa bersyukur, masih bisa ruku, masih bisa sujud. Ada orang yang tidak bisa lagi, dia mau ke masjid tidak bisa, karena tidak bisa bangun dari tempat tidur. Ada yang merangkang, tidak bisa jalan. Ada yang sakit, kakinya pedih. Ada yang tidak diberi kesempatan oleh Allah, tidak diberi hidayah oleh Allah. Dia cuma diberi harta, tapi tidak diberi hidayah. Jadi tersesat, tidak bisa datang ke masjid, tidak bisa ruku, tidak bisa sujud. Badannya sehat, tapi tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan untuk datang, untuk berbuat baik, untuk berinfak, untuk mengerjakan sholat. Tidak ada, tidak punya kemampuan. Ini miskin, orang-orang seperti ini orang miskin. Orang-orang seperti ini orang yang tertipu. Sementara, dunia ini sementara, dia bakal mati. Gak lama di dunia ini, gak lama. Orang yang 100 tahun aja hidup di dunia ini, 100 tahun itu kalau dijadikan hari, ingat, cuma 365 hari kali 100. Jadi, 1 tahun kan 365 hari, kalikan 100. Berarti hidup di dunia ini cuma 36.500 hari. 36.500 hari. Itu kalau kita sampai ke 100 tahun. Kadang kita ini masih 60, 70, kadang sudah meninggal dunia. 60 tahun, tinggal kalikan 365 hari kali 60.
Berarti kita hidup cuma 21.900 hari. Hanya beberapa hari. Kadang manusia ini lalai. Dikira kekayaan di dunia ini bisa mengekalkan dirinya. Tidak ada. Tidak bisa. Kekayaan di dunia ini hanya kekayaan yang menipu, penuh kepalsuan. Kekayaan yang sebenarnya di akhirat. Kekayaan yang sebenarnya di akhirat, di surga. Kekayaan yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan di dunia ini kita cari, kita bertakwa kepada Allah. Hati kita kaya, tenang, hati kita tenang, pikiran tentram. Kita bertakwa kepada Allah. Kita mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertakwa kepada Allah berarti kita ini kaya, berarti kita masih diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ini sangat mahal, tidak bisa dibandingkan dengan uang miliaran, triliunan, nggak bisa beli hidayah. Kalau orang dikasih mursal, misalnya anaknya dikasih mursal, mau beli bayar supaya tobat, biar berapa triliun, kalau Allah tidak berkehendak tidak akan bisa, tetap tidak karuan. Ini hidayah. Hidayah ini tidak bisa dibeli dengan uang. Hidayah ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah sudah memberi, dia sadar, dia tobat, kun fayakun. Jadilah jadi. Dia orang baik, jadi orang soleh. Walaupun dulunya dia orang tidak benar, bisa dirubah oleh Allah jadi orang yang baik, orang yang soleh. Walaupun dulunya orang yang soleh, kalau tidak dijaga terus, tidak dipertahankan terus, bisa tersesat, bisa jadi berbuat zalim, bisa jadi berbuat maksiat, bisa berbuat zina, bisa berbuat yang enggak benar kalau tidak dipertahankan sampai mati. Jadi kita bertakwa ini bukan di hari ini saja, bukan di bulan ini saja, tapi sampai kita mati, sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bertakwa. Kita harus berjuang terus melawan godaan-godaan setan yang terus-menerus menggoda dari berbagai macam cara dan dari berbagai macam jalan. Jangan sampai kita tertipu dengan godaan-godaan setan ini sehingga kita terjerumus di dalam kesesatan, di dalam kemaksiatan. Jangan sampai. Jangan sampai kita tertipu. Betul-betul kita hati-hati, kita gunakan akal, pikiran kita, gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gunakan supaya kita tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala berarti dia hambanya setan. Berarti dia tunduk patuh kepada makhluk, bukan kepada Tuhan. Rendah kedudukannya. Kalau orang berbuat zalim, berbuat kekejian, berbuat kemaksiatan, dia melanggar aturan Allah, dia bukan hambanya Allah. Dia tidak tunduk patuh kepada Allah, dia hambanya setan, dia hambanya makhluk. Rendah kedudukannya, rendah sekali. Jadi kita harus mencari kedudukan yang tinggi, kita harus menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.